Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah seorang anak yang melarang ibunya yang seorang pemulung datang ke wisudanya, namun semua terkejut ketika ibunya membawa hal tak terduga yang mengejutkan semua orang. Gimana kisahnya? Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Di sebuah desa kecil bernama Subur, tinggal seorang pemuda bernama Rendra. Ia adalah anak pertama dari seorang ibu yang bekerja sebagai pemulung. Meski hidup dalam kesederhanaan, Rendra selalu berusaha keras untuk meraih prestasi di sekolah. Ia ingin menjadi kebanggaan bagi keluarga dan membuktikan bahwa dia bisa sukses meski berasal dari keluarga yang jauh dari kata mewah. Tahun ini, wisudanya sudah di depan mata. Rendra lulus dengan nilai terbaik dan diberi kesempatan untuk mengikuti wisuda yang diadakan di kota. Namun, ada satu hal yang mengusik pikirannya yang tak bisa ia lepaskan. Ibunya, yang setiap hari mengumpulkan barang-barang bekas untuk dijual, selalu mendukungnya. Tapi kini, Rendra merasa malu. "Ibu, aku ingin wisuda dengan tenang." "Jangan datang, ya," kata Rendra kepada ibunya dengan suara penuh penyesalan. Ibunya hanya menatapnya, seolah memahami perasaan anaknya. Dengan wajah yang penuh kasih, ibunya menjawab, "Baiklah, Nak. Ibu akan tetap mendoakanmu dari rumah." Namun, dalam hati ibunya ada perasaan yang tak bisa dijelaskan. Meski hatinya terasa perih, ia tetap menghormati keputusan anaknya. Tanpa berkata lebih lanjut, ibunya melanjutkan pekerjaannya seperti biasa, mencari barang bekas di sekitar desa. Rendra merasa lega. Ia yakin ini adalah keputusan yang tepat. Namun, tanpa disadari, ada sesuatu yang sangat berbeda yang akan terjadi di hari wisudanya nanti. Sesuatu yang akan mengubah pandangannya terhadap ibunya selamanya. Hari wisuda pun tiba. Rendra bangun pagi dengan perasaan campur aduk. Meskipun ia berusaha untuk tetap tenang, ada perasaan tak nyaman yang mengganggu hatinya. Wisuda adalah hari besar baginya, dan ia ingin tampil sempurna. Semua orang akan melihatnya sebagai seseorang yang berhasil, dan ia tidak ingin ada hal yang mengganggu momen itu. Di dalam hatinya, Rendra merasa sedikit lega karena ibunya tidak datang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika ibunya hadir dengan pakaian lusuhnya. "Aku harus menjaga harga diri," pikirnya. "Aku tidak bisa membiarkan mereka melihat ibu seperti itu." Acara wisuda dimulai dengan penuh kemeriahan. Teman-teman Rendra berdiri dengan bangga, mengenakan pakaian wisuda yang serba rapi. Semua mata tertuju pada mereka yang akan naik ke panggung untuk menerima ijazah. Rendra merasa senang, meskipun ketegangan tetap menggelayuti. Di atas panggung, ia berusaha tersenyum dan berbicara dengan percaya diri, tetapi bayangan wajah ibunya yang tersenyum penuh kasih selalu muncul di pikirannya. Ia berharap ibunya akan bahagia untuknya meskipun tak hadir. Namun, di tengah kemeriahan itu, suasana tiba-tiba menjadi hening. Pintu gedung wisuda yang besar terbuka, dan semua orang langsung terdiam. Rendra menoleh, dan pandangannya langsung tertuju pada ibunya. Ia terkejut melihat ibunya berdiri di sana, meskipun dengan pakaian yang jauh dari sempurna. Ibunya mengenakan baju sederhana yang selalu dipakainya saat mencari barang-barang bekas, dengan wajah yang penuh semangat dan kebanggaan. Namun, yang lebih mengejutkan adalah apa yang dibawa ibunya. Sebuah trofi besar, trofi juara pertama dari lomba pemulung tingkat desa yang diadakan setahun sekali. Semua orang di sekitarnya terdiam. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Rendra, yang sebelumnya merasa lega ibunya tidak datang, kini merasa hatinya terkejut. Tidak hanya karena ibunya datang,
tetapi juga karena ibunya membawa trofi itu, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan bisa diraih oleh ibunya. "Ibu, ini..." Suara Rendra tercekat. Ia berdiri di panggung, tidak tahu harus berkata apa. Ibunya, yang selama ini ia anggap sebagai sosok yang hanya membawa beban hidup, ternyata memiliki pencapaian luar biasa yang selama ini ia abaikan. Semua orang di sekitar mereka mulai berbisik, terkejut melihat ibu pemulung yang penuh semangat itu memegang trofi besar di tangannya. Tak ada yang bisa mengatakan apapun selain keheningan yang semakin menegangkan. Di tengah kebingungan yang melanda, ibunya berjalan perlahan ke arah panggung. Dengan langkah tegar, meskipun tubuhnya tampak lelah, ia terus maju dengan senyuman yang tak kunjung pudar. Semua mata tertuju padanya. Suasana yang semula penuh kebahagiaan tiba-tiba berubah menjadi tegang. Rendra merasa ada yang salah. Ibunya, yang selama ini hanya dikenal sebagai pemulung, kini menjadi pusat perhatian. Ia merasa malu dan bingung, tidak tahu harus bersikap bagaimana. Wajahnya memerah, dan ia berusaha mengalihkan pandangannya dari ibunya, tetapi tak bisa. Pandangan mata ibunya yang penuh kasih dan kebanggaan tak bisa ia hindari. Ibunya kemudian meletakkan trofi besar itu di atas meja yang disediakan panitia wisuda. "Nak, ibu mungkin tidak punya gelar, tidak punya uang, dan tidak bisa tampil seperti yang lain, tapi ibu ingin kamu tahu satu hal." Suara ibunya bergetar, tetapi penuh keyakinan. "Setiap pekerjaan yang kita lakukan, sekecil apapun, punya nilai. Ibu bangga dengan apa yang ibu lakukan, dan ibu ingin kamu tahu bahwa apapun yang terjadi, ibu selalu mendukungmu. Ini adalah hadiah ibu untukmu, nak," lanjut ibunya sambil menatap Rendra dengan mata yang penuh cinta. Rendra merasa seperti ada yang menekan dadanya. Perasaan malu yang tadi ia rasakan mulai berganti dengan perasaan yang lebih berat. Ia tahu, di depan orang-orang yang hadir di sana, ibunya hanya seorang pemulung, tetapi di matanya, ibunya adalah pahlawan yang luar biasa. Ibunya yang selama ini dianggap remeh oleh banyak orang, kini menunjukkan kepada semua orang bahwa kebanggaan dan kesuksesan tak selalu harus diukur dengan materi. Rendra merasa terpukul. Ia tidak bisa membayangkan betapa kerasnya perjuangan ibunya selama ini, berusaha mencari nafkah dan menjaga dirinya tetap berdiri. Semua pengorbanan itu tidak pernah ia hargai sebelumnya. Semua orang mulai berbicara, beberapa di antaranya terkejut dengan pencapaian ibunya, beberapa lainnya mulai menatap Rendra dengan rasa kagum. Mereka mulai menyadari bahwa wanita yang berdiri di depan mereka bukanlah sembarang pemulung, melainkan seorang ibu yang memiliki semangat juang yang luar biasa. Ibunya tidak membutuhkan pengakuan, tidak mengharapkan pujian, tetapi ia datang ke wisuda itu bukan untuk meminta perhatian. Ia hanya ingin memberikan kejutan yang akan membuat Rendra tahu bahwa meskipun dalam keadaan sesederhana apapun, ia akan selalu mendukung anaknya tanpa syarat. Rendra, yang masih berdiri di panggung dengan perasaan yang campur aduk, tidak bisa lagi menahan air matanya. Tanpa sadar, ia berjalan mendekat dan memeluk ibunya. Semua orang yang menyaksikan momen itu terdiam, beberapa mulai meneteskan air mata. Tidak ada kata yang keluar dari mulut Rendra, hanya pelukan yang penuh rasa terima kasih. Ia sadar, ini adalah saat yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah wisuda selesai, suasana mulai tenang. Semua tamu mulai meninggalkan gedung, dan Rendra berjalan bersama ibunya keluar dari tempat acara. Ia merasa sangat berbeda, seperti ada beban berat yang terangkat dari pundaknya. Semua kebingungannya, semua perasaan malu yang selama ini menguasai dirinya, kini seolah menguap begitu saja. Di luar gedung, Rendra berhenti sejenak dan menatap ibunya. Wajah ibunya yang sederhana, penuh keriput,
dan tubuh yang kurus karena bekerja keras setiap hari, kini terlihat begitu istimewa di matanya. Rendra merasa malu karena selama ini ia tak pernah benar-benar melihat ibunya dengan hati yang terbuka. Ia hanya melihatnya sebagai pemulung, sosok yang tak bisa ia banggakan. Ibunya tersenyum lembut. "Nak, ibu tahu perasaanmu tadi. Tapi ibu hanya ingin kau tahu, tidak ada yang lebih membanggakan bagi ibu selain melihatmu berhasil. Ibu mungkin tidak memiliki banyak hal, tapi ibu memiliki rasa bangga yang tidak terukur dengan apapun." Rendra menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara terbata-bata, "Ibu, maafkan aku. Aku terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirkan, dan aku tidak pernah menghargai ibu dengan cara yang seharusnya." Ibunya memegang tangan Rendra dengan lembut. "Anakku, ibu tidak pernah menginginkan permintaan maaf. Yang ibu inginkan hanyalah kamu menjadi seseorang yang tahu menghargai hidup dan apa yang ada di sekitarmu. Setiap orang memiliki peranannya sendiri, tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi. Semua itu tergantung bagaimana kita melihatnya." Rendra merasa seperti seluruh dunia baru saja terbuka di depannya. Ia tak pernah menyadari betapa berharganya kerja keras ibunya, betapa besar pengorbanan yang telah dilakukan ibunya untuknya. Ia melihat ibunya bukan hanya sebagai seorang pemulung, tetapi sebagai sosok yang penuh kekuatan, keteguhan hati, dan cinta tanpa batas. Mungkin ibu hanya seorang pemulung, tapi ibu punya sesuatu yang jauh lebih berharga dari apa yang bisa dibeli dengan uang, lanjut ibunya. Ibu punya hati yang penuh kasih dan kesediaan untuk berjuang demi anaknya. Rendra merasa tersentuh. Ia memeluk ibunya erat sekali, kali ini bukan karena rasa malu, tetapi karena rasa syukur yang begitu mendalam. "Aku akan terus berusaha, Ibu. Aku tidak akan pernah lupa apa yang ibu ajarkan kepadaku." Hari itu, Rendra merasa benar-benar memahami arti sukses yang sejati. Sukses bukan hanya tentang penghargaan atau gelar, tetapi tentang hati yang tulus, kerja keras yang tak terlihat, dan rasa cinta yang mendalam terhadap orang-orang yang kita sayangi. Dengan ibunya di sampingnya, Rendra tahu bahwa jalan hidupnya masih panjang, dan ia akan terus berjuang, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk ibunya yang telah memberikan segala yang ia punya demi kebahagiaannya. Saat mereka berjalan pulang menuju rumah kecil mereka di Desa Subur, Rendra menyadari bahwa kebanggaan terbesar adalah bisa berdiri dengan kepala tegak, menghargai orang-orang yang telah mendukung kita, dan tahu bahwa cinta dan kerja keras adalah hal yang paling berharga dalam hidup. Sejak hari wisuda itu, hidup Rendra berubah. Ia tidak lagi melihat dunia dengan pandangan yang sempit. Ia mulai memahami bahwa kesuksesan bukan hanya tentang bagaimana orang memandang kita, tetapi tentang apa yang kita lakukan untuk mencapai kebahagiaan sejati. Rendra kini memiliki pandangan yang lebih luas tentang kehidupan, dan setiap langkahnya dipenuhi dengan rasa syukur yang mendalam. Setelah kembali ke Desa Subur, Rendra bertekad untuk membantu ibunya. Ia memutuskan untuk tidak hanya fokus pada karirnya sendiri, tetapi juga untuk meningkatkan taraf hidup ibunya yang telah berjuang begitu keras. Ia mulai merencanakan langkah-langkah kecil untuk membawa perubahan. Ia mulai mencari cara agar ibunya tidak lagi perlu bekerja keras sebagai pemulung, meski ia tahu itu bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Di sisi lain, ibunya tidak pernah mengeluh. Setiap hari, ia melanjutkan pekerjaannya dengan senyuman dan keteguhan hati. Ia tahu, meski hidup mereka sederhana, ia sudah memberikan yang terbaik bagi anaknya. "Ibu bahagia melihatmu sukses, Nak," kata ibunya setiap kali Rendra berbicara tentang masa depan mereka. Namun, Rendra merasa ada yang lebih besar yang harus ia lakukan untuk ibunya. Ia tahu, meskipun ibunya tidak menginginkan penghargaan atau hadiah mewah,
ibunya pantas mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada kehidupan yang mereka jalani sekarang. Rendra mulai mencari peluang untuk memulai usaha kecil yang bisa membantu meningkatkan perekonomian keluarga mereka. Ia mulai berdiskusi dengan beberapa orang di desanya dan mencari tahu bagaimana cara membuat usaha kecil yang bisa memberikan penghasilan lebih baik. Rendra berpikir tentang usaha pertanian, karena tanah di desa subur sangat subur dan cocok untuk ditanami berbagai jenis tanaman. Dengan penuh semangat, Rendra mengajak ibunya untuk ikut serta dalam proyek baru mereka. Ibunya, yang awalnya ragu, akhirnya setuju. Bersama-sama, mereka mulai bekerja di ladang kecil yang mereka miliki. Mereka menanam berbagai jenis sayuran dan buah-buahan, dan meskipun hasilnya belum maksimal, Rendra merasa bangga karena mereka berdua bisa bekerja sama, tidak hanya sebagai ibu dan anak, tetapi sebagai mitra yang saling mendukung. Hari demi hari berlalu, dan usaha mereka mulai membuahkan hasil. Tanaman mereka tumbuh dengan subur, dan mereka berhasil menjual sebagian hasil pertanian ke pasar. Keuntungan yang mereka peroleh memang belum besar, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan memberikan Rendra rasa puas karena bisa membuat ibunya lebih tenang. Namun, yang paling penting bagi Rendra bukanlah uang yang mereka dapatkan, melainkan kebersamaan yang mereka rasakan. Ia merasa lebih dekat dengan ibunya, lebih menghargai setiap pengorbanan dan perjuangan yang ibunya lakukan. Mereka berdua tahu bahwa meskipun kehidupan mereka sederhana, mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, saling mendukung dan mencintai satu sama lain. Dengan penuh harapan, Rendra menatap masa depan. Ia yakin bahwa meskipun jalan mereka tidak mudah, mereka akan bisa menghadapinya bersama. Karena bagi Rendra, hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang seberapa besar cinta dan kerja keras yang kita berikan pada orang-orang yang kita sayangi. Di bawah langit malam yang penuh bintang, Rendra berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah lagi meragukan kekuatan cinta, kerja keras, dan pengorbanan yang telah ibunya berikan. Ia akan terus berjuang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk ibunya yang telah menjadi inspirasi terbesar dalam hidupnya. Dari kisah Rendra dan ibunya, terdapat beberapa hikmah yang dapat diambil, antara lain. Kesuksesan bukan hanya tentang materi. Kesuksesan bukan hanya diukur dengan penghargaan atau gelar, tetapi lebih pada bagaimana kita menghargai perjuangan, kerja keras, dan cinta yang ada di dalam hidup kita. Rendra belajar bahwa meskipun ibunya tidak memiliki gelar atau kekayaan, kebanggaan dan rasa hormat yang ia miliki terhadap ibunya jauh lebih berharga dari apapun yang bisa dibeli dengan uang. Cinta sejati adalah pengorbanan tanpa pamrih. Ibu Rendra adalah contoh nyata dari cinta yang tulus dan tanpa pamrih. Ia rela bekerja keras setiap hari demi kebahagiaan anaknya, bahkan ketika ia tahu bahwa kehidupannya tidak akan pernah mudah. Kisah ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati seringkali datang dengan pengorbanan besar, dan kebahagiaan orang yang kita cintai lebih berharga dari segala harta yang bisa kita kumpulkan. Pentingnya menghargai orang tua. Rendra yang awalnya merasa malu dengan kondisi ibunya, akhirnya menyadari betapa berharganya ibu yang selalu mendukungnya tanpa syarat. Ini mengingatkan kita untuk tidak hanya melihat orang tua dari sisi materi, tetapi juga untuk menghargai segala usaha dan pengorbanan yang mereka lakukan demi kebahagiaan kita. Terkadang, apa yang kita anggap biasa justru adalah sesuatu yang luar biasa bagi orang lain. Kebanggaan sejati datang dari dalam diri. Rendra akhirnya menyadari bahwa kebanggaan sejati bukanlah dari penilaian orang lain, tetapi dari perasaan kita sendiri terhadap diri kita dan keluarga kita. Kebanggaan itu datang dari usaha dan pencapaian yang kita raih dengan kerja keras, bukan dari bagaimana orang lain melihat kita. Menghargai setiap proses dalam hidup. Dalam kisah ini, Rendra belajar untuk menghargai setiap langkah dan proses yang dilalui, baik itu kesuksesan maupun tantangan.
Tidak ada yang instan dalam hidup ini, dan setiap perjuangan, sekecil apapun, memiliki nilai yang sangat penting. Bersama kita bisa mengatasi segala kesulitan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa bersama orang yang kita cintai, kita bisa mengatasi segala kesulitan hidup. Rendra dan ibunya saling mendukung dalam menghadapi tantangan hidup, dan dengan kerjasama serta cinta yang tulus, mereka mampu menemukan kebahagiaan sejati, meskipun kehidupan mereka tidak selalu mudah. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang penuh kasih, pengorbanan, dan usaha bersama, bukan dari apa yang dimiliki secara materi.